Shalom, selamat malam rekan-rekan DPA. Kita hari ini akan kembali dalam series kita di You Talk. Dan malam hari ini kita punya pembicara yang cukup keren, yang kita akan belajar tentang bagaimana pemuridan di masa-masa pandemi dan khususnya buat kita anak-anak muda. Selamat bergabung teman-teman semua yang sudah join malam hari ini. Halo buat Pahat DPA GBI, buat Jovanka. Terus ada beberapa teman-teman. Oh, buat Kak Ernest dan Kak Fani, welcome. Halo Kak Fani. Nah, kita sambil menunggu pembicaranya untuk bergabung, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang discipleship, tentang pemuridan. Saya berharap kita semua bisa punya antusiasme yang tinggi untuk belajar tentang pemuridan. Dan memang gak gampang ya, apalagi di masa-masa pandemi, PSBB transisi, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak terbatas dengan keadaan hari-hari ini. Tapi saya percaya malam hari ini kita semua akan diberkati dengan pembicara yang tidak kalah kerennya daripada hostnya, ya Kak Fania. Oke, kita tunggu untuk pembicaranya Kak Jeff hari ini untuk bergabung. Kita menunggu kehadirannya supaya kita bisa bersama-sama hari ini untuk membahas satu topik yang cukup menarik ya. Dan saya berharap kita semua bisa antusias, bisa bertanya nih kepada pembicara kita tentang apa itu pemuridan dan bagaimana kita sebagai anak muda bisa memuridkan satu dengan lain. Wow, halo Kak Adril, Kak Jeffrey. Wah, pembicara kita sudah bergabung malam hari ini. Langsung saja kita undang untuk bersama-sama kita bisa join. Saya sudah kirim permintaan. Kita menunggu dari Kak Jeffrey untuk bisa bergabung. Kak Jeffrey, saya sudah kirim. Yes! Wow! Akhirnya hamba sudah bergabung bersama-sama. Shalom Kak Jeff. Shalom Put, apa kabar? Waduh, ini lagi kayaknya baru pulang meeting ya dari kantor ya. Tadi lihat di beberapa. Oh iya, tadi ada rapat di Geraha, terus lanjut doa yang DPA itu di sini sih tadi. Jadi tadi jam 7-an selesai. Wah, berarti udah nyampe rumah nih? Udah di rumah nih. Macet juga tadi ya, hujan ya. Oke, Kak, langsung aja kita akan mulai. Nanti saya akan pimpin dalam doa. Teman-teman yang ikut secara online, kita berdoa bersama-sama ya sebelum kita mulai You Talk malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami percaya setiap waktu yang Tuhan masih berikan kesempatan buat kami bisa lakukan, kami bisa nikmati untuk kami bisa terus bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan malam hari ini dalam IG Live kami bersama Kak Jeff, kami percaya ada banyak hal yang bisa kami pelajari untuk mengupgrade kehidupan kami untuk semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan pimpin pembicaraan kami hari ini, buat rekan-rekan yang bisa bersama-sama dengan kami juga, biar semua diberkati. Dan kami percaya pemuridan adalah hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, serahkan kepada hambanya untuk memberikan presentasi tentang pemuridan malam hari ini. Saya akan perkenalkan beliau. Beliau adalah pendeta muda Jeffrey Daniel. Dan beliau lahir di Sorong 1 September 1978. Masih muda ya kok ya. Dari muka ini muda dong. Muda jauh ini. Saya pikir tadi tahun 80-an kelahirannya. Menolak beliau tua ya. Sudah menikah, teman-teman. Karena jangan berpikir karena muka masih muda, ini pasti masih lajang. Sudah menikah, teman-teman ya. Dengan istri tercinta, Kak Naimi Simanjunta. Dan dikaruniai 3 anak. Dan semua paling gede 17 tahun. Wow, 17 tahun nggak ya? 18 sekarang ya? Wow, 18 tahun, nggak nyangka. Dan paling kecil 11 tahun, teman-teman. Dan Kak Jeff ini juga aktif melayani di GBI Shalom, teman-teman yang tahu. Dan di Tanjung Priok ya Kak ya? Betul, iya. Ya,
dan beliau juga Ketua Komisi Dewasa Muda di GB Salom dan Ya. bendahara pengurus pusat di DPA GBI. Nah, beliau ternyata, teman-teman, saya juga baru tahu sebenarnya. Saya pikir full pelayanan. Rupanya beliau juga adalah wira swasta yang banyak bergerak di beberapa perusahaan. Dan yang paling saya tahu sih sebenarnya kopinya ya. Yang Baru paling itu. saya tahu kopinya nih. Nah, teman-teman, ini saja yang bisa kita, kalau perusahaan yang saya bacakan ada banyak nih perusahaannya, tapi yang paling anak muda kopinya, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti bisa join atau apa namanya pesan langsung oleh dari hambanya. Silakan Kak Jeffrey untuk presentasinya, teman-teman. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih ya Putra buat kesempatan juga bisa saya melayani di UTalk di DPA DKI. Memang ketika Pak Ketua Om Fani kontak dan katanya apakah bisa melayani, ya saya cek tanggal, ya oke bisa. Cuma memang ketika saya lihat dikasih temanya discipleship, dalam hati saya pikir, berat juga nih ya. Makanya saya bilang sama Putra kemarin, kita ngobrol yang ringan-ringan aja, karena kalau bicara tentang pemuritan kan ini gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Makanya saya bilang sama Putra, kalau saya nggak punya materi tentang pemuritan, tetapi mari kita ngobrol aja. Dan jadi ngobrol sama Om Fani bilang bahwa kita ngobrol tentang pengalaman apa yang saya alami, lalu bagaimana berbicara tentang pemuritan. Karena saya nggak punya modul atau materi khusus untuk pemuritan. Ya, kalau pemuritan, berbicara pemuritan, semua orang percaya, semua orang Kristen tahu bahwa kita terima amanat dari Tuhan, kan? Amanat agung Tuhan. Di dalam Matius 28 itu, ayat 19-20 yang berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, ketika berbicara tentang pemuritan ini kan tentang bagaimana kita bisa memimpin orang lain di dalam sebuah proses perjalanan yang menyeluruh, ya, yang holistik, menuntun mereka apa yang jauh dari Tuhan dan bawa mereka agar mendekat sama Tuhan, dan juga agar mereka juga bisa mengalami karya penebusan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dan pemuritan itu kan membuat orang bisa bertumbuh menjadi seperti Kristus. Makanya ketika berbicara tentang pemuritan, saya rasa ya saya pun sampai sekarang masih menjadi murid. Ya, kalau mau kita sharing saja ya, karena ini kan tentang pemuritan pun kita banyak dengar dari mana-mana. Pemuritan itu apa? Pendampingan, bagaimana kita membawa seseorang mengalami perubahan yang jauh dari Tuhan, dekat sama Tuhan. Tetapi kalau yang saya lihat bahwa kita di dalam hidup bisa juga punya role model atau idol. Ya, tentu Tuhan Yesus adalah model kita yang paling perfect, paling sempurna. Tetapi seperti saya, contohnya saya punya background, memang saya aktif dari remaja, dari pemuda di gereja yang latar belakang Protestan. Tetapi ketika saya waktu itu berpacaran dengan si Boru Juntak tadi, yang tadi Putra kenalin itu kan, dia gerejanya di GBI, ya, di GBI Shalom Tanjung Priok. Lalu ketika waktu itu pacaran diajak, dan kalau pacar yang ngajak kan pasti kita ngikut. Dan ketika waktu itu saya ikut dan saya masuk ke Gereja Bethel Indonesia, dan memang selama ini saya dengar Gereja Bethel Indonesia itu dulu aliran Pantai Costa. Ketika saya kan kelahiran di Sorong, Irian. Dulu ada gereja Pantai Costa, orang ngomong ini sesat gitu kan. Kayaknya wah anti banget. Nah, ketika ya udah terpaksa saya ikut karena pacar ngajak, ya udah masuk. Saya lihat orang tepuk tangan, bahkan ada yang menangis. Saya kan risih juga. Nah, tapi saya mau katakan bahwa ketika kita coba buka hati kita, nah di situ saya mulai dibentuk dan saya mulai mengenal Tuhan dan menjadi lebih bertumbuh iman saya itu, ya terus terang di Gereja Bethel Indonesia. Dan ketika saya menikah, saya gereja di situ, saya mulai terlibat dalam pelayanan, mulai dari
sebagai usher, penerima tamu, penerima Mm-mm. jemaat, lalu mulai Ya, dipercaya bawa kantong kolekte, itu juga ya, sudah suatu kehormatan. ya. Dan pada saat dipercaya itu, saya nggak pernah nolak. Kenapa? Karena Hmm. saya selalu punya prinsip bahwa apa yang dipercayakan untuk melayani itu kepercayaan dari Tuhan, kan? Ya. Dan Tuhan pasti akan mampukan kita agar kita Hmm. bisa dan sanggup melakukan hal itu. Hmm. Dan itulah yang saya lihat dari Bapak Gembala, Om Yori Ya. Tasik ya, orang Hmm. Battle, siapa sih nggak kenal Om Yori? Ya. Dan Ya. dia sebagai Bapak rohani saya dan selalu mendorong-dorong untuk terus ada aktif dalam pelayanan dan selalu Hmm. dalam tanda kutip seolah-olah seperti dipaksa dan Hmm. seperti selalu dadakan gitu ya. Hmm. Misalnya dia bilang dulu, Jeff tolong bawa renungan, tiba-tiba tanpa informasi sebelumnya, hanya Oh. di ibadah-ibadah yang bukan ibadah yang ini ya, belum di gereja, tapi misalnya ada Hmm. ibadah penghiburan, lalu ketika Oh. misalnya ada kedukaan, ikut ke Hmm. penguburan, lalu tiba-tiba udah deket baru dia bilang, Jeff siap-siap nanti melayani. Saya bilang, wah melayani apa Om? Saya nggak tahu. Iya nanti Om kasih tahu, Om ajarin. Dan ya saya maju aja dan dia menuntun. Dan saya Hmm. lihat eh, pemuridan itu adalah seperti hal itu. Ketika, nah Hmm. itu Pak Ketua Om Fani ada bilang, pemuridan dibuktikan dari sebuah kesetiaan melakukan hal kecil. Ah. Saya setuju. Saya setuju. Kenapa? Ya. Karena ketika kita buka hati kita, ada satu Hmm. kepercayaan dari, mau dibilang mentor, ya, Ya. Bapak rohani saya, Om Yori, ya, ketika Ya. dipercayakan saya melakukan hal kecil, dan saya percaya itu kepercayaan dari Tuhan, saya lakukan, dan Hmm. saya juga menganggap dia yang selalu meneguhkan saya dan bertumbuh di dalam iman sebagai orang Ya. percaya, saya lakukan, saya lihat selalu ada peningkatan yang terjadi. Ya, Hmm. makanya Ya. saya nggak pernah khusus belajar tentang sekolah teologi ya. Ini justru lagi kuliah nih. Oh. Baru kuliah sekarang nih. Dulu kan Oh. kuliah sebentar nggak punya duit ya, dan saya harus tinggalkan kuliah, harus kerja, dan akhirnya Hmm. punya usaha. Ya udah lupa mau kuliah, udah keenakan cari duit. Nah sekarang baru kuliah ya. Dan apa yang saya mau bilang bahwa kesetiaan kita kepada hal kecil seperti yang Om Fani bilang itu betul. Dan Hmm. saya menjadi murid dari Bapak Gembala saya, Hmm. dia memuridkan saya, dan saya Ya. pelan-pelan naik level dalam Hmm. arti di-equip, Hmm. mengalami upgrade di dalam diri saya, Hmm. dan kita juga harus mau mengupgrade diri kita. Nah, Ya. ketika sekarang saya sudah menjadi seorang pendeta, seorang hamba Hmm. Tuhan, dan bisa Ya. melayani, bahkan dipercaya ada di Departemen Pemuda dan Anak, dan di pusat saya Ya. nggak pernah mikir, dan saya nggak pernah punya keinginan atau cita-cita, tetapi saya percaya semua itu datang Hmm. dari Tuhan. Dan Amin. nah sekarang yang saya mau, ketika saya dulu dimuridkan, tentunya saya juga harus punya satu tanggung jawab seperti yang Hmm. Tuhan Yesus berikan dalam amanat agung. Oke. Dan saya lihat itu adalah begini ya, maksudnya gereja adalah tempat yang paling mudah untuk melakukan pemuridan. Ya. Tetapi pemuridan itu kan bukan hanya sekedar hanya di dalam gereja. Hmm. Karena Tuhan kan nggak suruh, nggak bilang, pergilah ke gerejamu, gereja lokalmu, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka. Ya. Orang datang ke gereja dengan penuh kesadaran dia mau datang, dia Hmm. mau dibaptis, dia mau menjadi murid, itu sangat mudah. Tapi kan sebenarnya menyeluruh kan, keseluruhan, Hmm. holistik. Makanya Ya. eh, kalau kita mau simple, pemuritan yang paling awal dimulai dari mana? Di rumah kita sendiri, di keluarga kita. Ya. Seperti saya Setuju. udah punya anak 3. Hmm. Pemuritan tentu kepada anak saya. Saya juga nggak tahu sebenarnya, tidak punya Hmm. teori atau metode yang tertulis, step-stepnya harus begini, harus begitu. Hmm. Tetapi yang saya tahu adalah ketika kita menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, dan kita Hmm. juga memberikan teladan dan contoh yang tidak dibuat-buat, artinya Oke. yang orisinil, Hmm. anak-anak kita pun dengan sendirinya akan terbentuk
Artinya Sorry, pemuritan yang saya potong nih. sesungguhnya, gitu. Iya, iya. Sorry, saya menarik tadi itu tentang menjadi teladan yang orisinil. Yang nggak orisinil Iya, gimana? Itu gimana Kak? Maksudnya dalam prakteknya itu gimana yang nggak orisinil itu Kak? Ini cukup menarik soalnya. Sorry saya potong iya, nih. iya, iya. Maksud saya begini, kalau kita ya, saya sebagai orang tua, eh, kita jangan munafik, kita jangan Hmm, melarang anak kita jangan begini, jangan hmm, begitu. Misalnya, hmm. eh, jangan main game terus ya. Tapi kita Oke. panggil teman-teman kita main PS, main bola gitu Oh, terus ya kan. oke. Eh, karena main game it's okay Hmm, asal tahu batasannya. Jadi ya. artinya orisinalitas kita itu artinya maksudnya jangan dibuat-buat apa Hmm, adanya karena ketika kita benar dalam segala hal maka apa yang kita keluarkan dan perbuat itu adalah sesuatu kebaikan anak-anak kita lihat. Makanya ya. ada saya mengalami sering ya dulu di gereja Hmm, karena gimana? sering di gereja itu kan kadang-kadang kita lihat ada anak kecil tiba-tiba kucuk-kucuk sampai maju ke Hmm, depan bahkan naik ke altar ya. mengganggu orang-orang yang beribadah, bahkan teriak-teriak. Dan kalau anak-anak Ya. saya dari kecil, saya nggak pernah larang mereka. Hmm, Tetapi mereka tidak pernah celamitan keluar dari bangku, lari ke sana kemari. Kalaupun mereka ada bersuara oh, berisik dikit, kita cukup bilang, jangan berisik, nanti mengganggu orang. Dan mereka diam. Dan banyak yang nanya, apa oke. sih yang diajarkan? Saya bilang, saya nggak Ah, pernah ada sip. larangan, nggak pernah ada hukuman. Tetapi ya Hmm, kita hanya menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Setiap malam sebelum tidur berdoa, baca firman, anak-anak suruh kupas dari masa kecil mereka. Dan inilah yang menanamkan nilai-nilai yang sesungguhnya tentang firman ketika mereka masih kecil. oke. Banyak sih ya. Contoh lain juga, Hmm, saya adalah eh, anak laki-laki satu-satunya. Kami berempat oke. bersaudara. Ya. Eh, Papa saya ninggalin kami, ya. Papa Hmm, ninggalin kami, lalu eh, biasanya kalau keluarga yang berantakan, broken home itu kan biasa hmm, anak-anaknya lari kepada hal-hal yang nggak benar ya. ya. Tetapi saya Hmm, bersyukur kepada mama saya. Kenapa? Karena sejak kecil kami di Sorong, di Irian, mama saya selalu dorong kita, suruh kita hmm, untuk pergi ikut sekolah minggu. Jadi saya, hmm, kakak saya, adik-adik saya perempuan, kami ya. pegangan tangan jalan kaki ke gereja yang Hmm, cukup lumayan medannya harus nyebrangin landasan pesawat, lalu gerejanya itu oh, tanahnya tanah liat di pinggir rawa-rawa oke. dan kita ikut ibadah Oh, sekolah minggu dan saya percaya bahwa nilai-nilai yang ditanamkan ketika saya masih sekolah minggu firman Tuhan itu yang membuat saya tetap kuat ketika ada tantangan. Nah, makanya pemuritan itu memang betul, itu pasti adalah firman Tuhan yang harus ditanamkan. Tetapi lebih ya. daripada itu, teladan dari orang tua. Contoh dari Hmm, orang tua yang ya. tidak dibuat-buat tentunya. Hmm, Gitu. Jadi ya kalau ditanya metode pemuritan yang kayak apa, stepnya seperti ini, teori ya kita bisa aja comot dari bahan atau modul tentang pemuritan. Tetapi ya. saya lebih suka kita yang sharing saja ya, sharing Ya. saja. Saya Yang juga jadi orisinal. yang orisinil, ya kan Ya, lebih sip. lebih enak yang ori ya kan daripada yang KW, Benar-benar. bener ya? Lebih mahal soalnya. Lebih mahal. Iya. Gitulah ya kira-kira ya Putra ya kalau tentang pemuritan ya saya Hmm, juga dulu 9 tahun dipercaya jadi salah satu ketua juga di youth di gereja kita dan hmm, uh, kami dekat bukan antara anggota dan saya sebagai ketua jadi merasa gimana enggak justru hmm, kita bikin komunitas kita main hmm, futsal kita jalan hmm, sama-sama hmm, kita nongkrong sama-sama mereka main di hmm, rumah saya sampai sekarang hmm, jadi dewasa muda pun kami deket kayak teman gitu loh hmm, jadi ya pemuritan itu bukan seperti di sekolah guru dan murid. Guru menjadi ya, seseorang yang ditakuti oleh murid sehingga ya, ketika ada guru baru baru taat gitu kan. Tetapi kan hmm, yang sesungguhnya adalah ketika ada saling respect, saling menghargai dan kasih contoh hmm, teladan ya murid pasti akan ikut gitu. Itu sih hmm. gitu. Kak, ini misalnya nih Kak yang lagi join ini mungkin dia salah satu leader atau youth leader di tempat dia pelayanan. Mm-mm. Kira-kira untuk dia memulai sebuah pemuridan, tadi kan Kakak kita kan tagline-nya kan pemuridan yang secara menjadi pemuridan itu adalah
memberikan teladan secara orisinil. Nah, Mm-mm. eh, step yang harus dilakukan yang dimulai dengan maksudnya begini Kak. Memang teori Mm-mm. banyak nih, tapi Iya. kita belajar tentang dunia kan, apa yang harus saya lakukan nih. Nah, kalau dia sebagai pemula, sebagai leader, kira-kira apa yang harus dilakukannya pertama kali untuk bisa memuridkan anak-anak youth-nya Kak? Iya, jadi gini, makanya itu lagi kembali ya, orisinalitas itu kan penting. Jadi Ya, pemuritan itu jangan dianggap sebagai sebuah program. oke. Karena kalau kita anggap itu sebagai sebuah program, maka akan selalu dituntut dan dibebani dengan pencapaian-pencapaian atau target kan. Jadi Oke. pemuritan itu adalah sebuah proses, sebuah Hmm. perjalanan bersama-sama gitu ya. Hmm. Jadi apa ya? Saya orangnya mungkin lebih kepada dari learning by doing ya. Jadi Oke. eh, sebelumnya nggak tahu, tapi Hmm. kemudian jadi tahu. Ya Hmm. tentu ada peran dari Tuhan ya Roh Kudus yang pimpin, Hmm. tapi juga ada orang tua rohani yang Ya. membimbing saya gitu ya. Jadi Hmm. mungkin kalau mereka ada pemimpin-pemimpin muda, bagaimana mau memulai, Hmm. jangan jangan eh, menjadi beban dulu itu ya. Artinya jalankan saja tanggung jawabmu sebagai pemimpin Oke. misalnya. Jangan pernah terlalu muluk punya ekspektasi akan diri kita sendiri. Dan jangan Oh, pernah ragukan dan menyangsikan diri kita. Karena ya. apa? Karena ketika Tuhan percayakan engkau ada di situ, Hmm. artinya Tuhan juga mau dan pasti akan memperlengkapi engkau untuk menjadi pemimpin, bahkan bisa menjadi teladan. Nah, gitu Hmm. kan. Jadi, pemuritan juga, karena banyak orang salah nih. Kalau Ya. jadi Ya. ketua, Hmm. berarti gua harus menjadi sosok yang semakin lengkap, semakin hebat, Perfect. semakin populer gitu loh. Ya, Makanya ya. jangan fokus bangun diri sendiri, Nah, fokus itu. membangun orang lain gitu kan. Nah. Dan juga Hmm. pemuritan itu juga bukan hanya fokus kepada hal kognitif, bukan pikiran aja, tetapi pemuritan itu fokus dalam apa secara holistik kan, perubahan hidup. Orang yang tadinya mungkin ngomongnya kasar, ya Hmm. kalau di jalan bisa maki-maki orang. Nah, Ya. tetapi ketika dia ada bersama-sama dengan kita, Hmm. bukan pemuritan yang sistemnya ya, lu duduk situ, gua ngajarin lu teori, lu denger, lu Ya. catat, lu lakuin, enggak. Tapi jalan Hmm. sama-sama. Jadi kita kasih dampak, kita kasih impact sama orang lain. Jadi dia kayak Ya. ketularan gitu ya kan, ketularan Hmm. sama kebiasaan-kebiasaan kita, kayak gitu. Hmm. Nah, tadi kan kita bahas tentang leadernya nih Kak. Nah, ini Kak Fani, Kak Temi nanya nih, itu pemuridan itu murid cari guru atau cari murid? Atau kebalikan maksudnya mentor? Mentor nyari menti atau menti cari mentor? Menurut Kak Jeff sendiri gimana? Iya. Wih, Kak Temi kalau nanya susah-susah nih memang nih. Ya, Soalnya, jadi, mm-mm. Iya. Kalau menurut saya sih pemuritan dengan mentoring sih agak sedikit berbeda ya. beda Eh, ya. Hmm, agak beda ya. Mentoring itu kan lebih spesifik ya. pendampingan lah. Iya, kalau pemuritan, saya terus terang saya memang tidak punya dasar atau background yang kuat di hal pemuritan gitu loh. Ya. Tapi dari saya hanya bisa share dari apa yang saya alami aja ya gitu. Jadi Hmm, yang selama ini kan yang saya tahu biasanya saya tidak mencari, tetapi Tuhan menyediakan oke. orang-orang yang bisa kita muridkan. Dengan cara apa? Dengan kepercayaan yang Tuhan kasih, Tuhan tempatkan kita ada di mana, Hmm, kita bisa memuridkan orang melalui oke. keteladanan, ya, melalui kepemimpinan kita. Jadi Hmm, eh, apa ya? Saya itu percaya bahwa ketika Tuhan tambahkan kapasitas dalam hidup kita, ya. Tuhan juga akan mengirimkan orang-orang untuk kita muridkan gitu ya. Hmm, Jadi hmm, itu akan apa ya dibilang ya, automatically akan ada hmm, orang-orang yang akan ketika sudah saatnya, hmm, akan ada orang yang akan
kita bisa muridkan gitu loh. Jadi bukan dengan sengaja, mungkin bisa aja kita sengaja, kita lihat ada Hmm. seseorang, karena saya juga kan pernah belajar tentang relevant leadership, bahwa Oke. kita buat program, kita Hmm. buat goal tertentu Ya. dan lain sebagainya, step-stepnya itu juga bisa. Hmm. Misalnya kita lihat, tapi sudah ada komunitasnya, tapi kita lihat Hmm. ada potensi dalam diri seseorang, ya. Jadi kita Ya. bisa menilai dia orangnya seperti Hmm. apa, result oriented kah, atau misalnya Hmm. people oriented kah dia, lalu apakah dia bisa jadi leader. Nah, kita Ya. bisa muridkan dia dengan sengaja. Tetapi Oke. kebanyakan yang saya alami adalah Tuhan yang bawa orang-orang Hmm. itu untuk bisa ada di dekat kita, Nah, gitu Kak, kok. ini jadi tadi saya sedikit apa namanya menjadi pertanyaan. Tadi Kakak bilang pemuridan itu bukan kelas, maka dari itu tidak ada batas waktu. Nah, ini maksudnya tidak ada batas waktu, berarti tidak ada apa namanya? Nggak ada pencapaian kah yang kita akan capai dari pemuridan? Baik kita sebagai yang memuridkan dan bagi orang yang sedang dimuridkan. Ya, jadi memang pemerintahan itu harusnya untuk saya itu bukan Hmm, seperti kelas, oke, tetapi lebih ya, kepada peneladanan. Karena oke, pemuritan itu jangan fokus hanya ke kurikulum. Kurikulum is oke, important, tetapi kurikulum ya, is not everything, ya kan? Jadi bukan ya, segalanya. Dan hmm, melalui peneladanan, masalah pencapaiannya orang tersebut bisa berubah dan lain sebagainya, hmm, tergantung bagaimana kita memberikan teladan bagi dia. Sama seperti misalnya kita mau menginjili orang. oke. Menginjili orang agar orang itu bertobat, kan bukan karena kita yang bikin orang bertobat, tapi karena Roh Kudus. Ya, Jadi setuju. masalah seseorang itu mengalami perubahan dalam hidup, itu pun dimulai dari diri dia. Kita Ya. menolong dia, orang tersebut, ya, agar dia Oke. menerima dan menjadi dekat dengan Tuhan dan Hmm. lain sebagainya. Kayak Hmm. gitu. Iya, jadi karena kalau ada target pencapaian nanti kita justru menjadi satu beban buat kita. Ya, Tetapi benar-benar. percayalah kalau misalnya engkau mendampingi seseorang memuridkan dia dengan benar, perubahan itu Ya. pasti terjadi sih, gitu. Hmm. Dan Ya sih, jangan juga setuju. kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Nah, gitu. itu dia. Karena ini menjadi masalah, Kak. Karena gini ya, beberapa Mm-mm. youth leader yang saya ketemuin, mereka merasa, tadi kenapa saya harus tanyakan ini? Karena banyak orang merasa begini, Kak. Saya gagal jadi leader, saya gagal menjadi youth pastor, saya gagal menjadi Mm. youth leader karena orang-orang yang dia layani, dia merasa nih, dia merasa tidak berkembang seperti ekspektasinya. Nah, makanya saya harus tanyakan ini supaya membantu kita orang-orang yang melayani sekarang jadi leader untuk kita memahami ini kan harus penting nih Kak. Itu terima kasih saya tanyakan kenapa tentang kelas tadi, tentang Mm-mm. batas waktu, tentang ekspektasi. Nah, menurut saya harusnya kalau yang mendengar ini bisa ngerti ya bahwa apakah boleh Kak saya simpulkan bahwa yang seperti Kak sampaikan pemuridan itu sepanjang kehidupan kita. Boleh begitu Kak? Bisa juga, ya. Hmm. Jadi ya bisa seperti itu. Makanya apa ya? Jangan-jangan Hmm. sebagai leader pun kita sudah salah itu Oke. yang tadi saya bilang fokus kita. Jadi kita Hmm. pikir bahwa harus ada sesuatu yang kita capai, maka kita dikatakan kita adalah seorang pemimpin yang berhasil gitu loh. Nah, Begitu. Karena apa yang saya alami pun itu sebenarnya sih tergantung dari kita. Apa sih yang mau lu capai sih gitu loh. hmm. Apakah untuk agar diri lu sebagai leader yang dilihat orang, oh berhasil karena orang-orang Ya. yang dia pimpin juga berubah dan lain sebagainya Hmm. gitu loh. Hmm. Tetapi baiklah kita, karena Tuhan suruh kita pergi jadikan semua bangsa murid, kan tujuannya adalah agar semua orang-orang percaya dan mengenal Yesus, kan, bukan Oke. kitanya, kita yang hamba, Ya. kita yang dipercayakan oleh Tuhan melakukan pemuridan itu. Biarlah kemuliaan itu bukan untuk kita tapi untuk Tuhan. Maka Hmm. jangan-jangan kitanya yang merasa bahwa kita yang harus mengalami pencapaian itu, gitu loh. Jadi ya, Oh. karena dari pengalaman saya,
orang-orang yang saya pimpin, ya misalnya di dalam Hmm. komisi di youth atau dewasa Ya. muda, ada juga yang mengalami kegagalan dalam hidup gitu loh. Hmm. Dan hmm, ya itu mungkin bisa aja saya juga karena saya gagal, tetapi Hmm. bisa juga tidak gitu loh. Yang penting Oh. saya juga menyadari kelemahan saya walaupun saya sudah dipercaya sebagai ketua atau misalnya pemimpin, tentu saya Hmm. punya kelemahan. Kadang-kadang saya nggak bisa ramah, kadang-kadang saya nggak bisa supel, Ya. memperhatikan mereka. Nah itu kan ada Hmm. kelemahan kita. Makanya jangan jangan pernah terbebani dengan achievement gitu. Apakah tidak ada achievement, tidak ada ekspektasi, tidak ada pencapaian? Apa nggak itu mempengaruhi cara kita memuridkan, Kak? Misalnya begini, eh karena tadi kita sepakat bahwa pemuridan itu bukan pencapaian, jangan-jangan pencapaian itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk kemuliaan kita. Tapi ini sering sekali menjadi dampak yang tidak bisa kita pungkiri bahwa akhirnya kita melayani dalam pemuridan seperti biasa saja, Kak. Gimana kita membedakan di satu sisi kita benar-benar serius memuridkan, di satu sisi bukan karena pencapaian untuk apa ya, nilai dalam kehidupan kita, Kak. Ini gimana nih caranya, Kak? Jadi ya bagus ya kalau misalnya punya satu apa ya suatu metode atau sistem tertentu di dalam Mm-mm. memuridkan Ya, seseorang, membawa mereka, menjadikan ya, mereka lebih mengalami perubahan, bahkan menjadi seorang pemimpin. Ada. ya. Saya juga belajar sih tentang bagaimana menjadikan seseorang sebagai leader itu ada yang kita harus lakukan, ada Mm, step-stepnya, kapan kita pantau mm, mereka, kapan kita harus selalu melakukan pendampingan, evaluasi dan mm, lain sebagainya kan. mm. Ada yang seperti itu ada. Uh, tapi ya itu ya saya selalu uh, ya sekali lagi ya dari pengalaman aja dari apa yang saya lihat Ya, mm, peneladanan uh, yang tidak dibuat-buat melalui mm, perbuatan kita, ya, perkataan kita, tingkah mm, laku kita ya, itu yang justru membawa dampak yang luar biasa. Saya punya kesaksian. ya, boleh Kak, Uh, silakan. Ada satu karyawan saya, tadinya Mm, dia kepercayaannya saudara sepupu kita, dia oke, Muslim ya. Dan ya, satu saat dia datang mm, pada istri dan saya dan dia berkata mm, bahwa dia mau menjadi orang Kristen, menjadi percaya oh, sama Yesus. oke, Dan lalu ketika saya tanya sama dia, kok kamu mau? Kan saya nggak pernah paksa-paksa kamu untuk mm, percaya sama Tuhan Yesus. mm, Terus kenapa kamu mau jadi orang percaya, menjadi oke, orang Kristen? Dia bilang begini, dia bilang ketika saya mengalami masalah, mengalami mm, pergumulan yang berat, saya oke, datang kepada saudara-saudara saya mm, yang seiman dengan saya, mereka oke, tidak memberikan kekuatan atau mm, memberikan sebuah kata-kata yang menguatkan saya, tapi mm, justru cenderung menyalahkan saya, bikin saya semakin down. Tetapi oh, ketika saya ada, karena kita di kantor itu sering bikin ibadah setiap minggu kan, setiap minggu hari oke, Kamis kadang-kadang dia ikut dan katanya kalau mm, dia ngobrol sama teman-temannya yang Kristen, justru mm, dia merasa ada damai sejahtera dan dia melihat kita sebagai pemimpin juga kok penuh kasih. Nah, mm, itu yang mm. membuat dia mau percaya sama Tuhan. Ya, ya, ya. Jadi lihat bahwa saya nggak pernah loh paksa dia, saya panggil dia duduk, saya bacain firman Tuhan, saya khotbahkan Ya, dia, dan ya. saya cerita tentang penebusan Yesus seperti apa, anugerah Hmm, Tuhan. Tapi dia lebih melihat dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan hmm. kita, dari kasih yang kita tunjukkan, itu loh yang bisa justru memuridkan orang. Jadi saya bukan anti dengan teori metode, saya juga belajar sih tentang Ya. bagaimana menciptakan seorang pemimpin. Hmm. Tetapi saya lebih percaya tentang sebuah pemuritan yang bisa berjalan melalui proses perjalanan bersama-sama gitu. Dari hubungan yang dekat, Kak, ya. Ya, tentu harus ada hubungan yang dekat. Dan jangan yang itu tadi guru dan murid jadi seolah-olah kayak ada jarak jadi dia takut gara-gara dia Ya. taat karena dia takut gitu loh. Justru dia bisa cerita semua dan lain sebagainya. Gitu. Nah, gimana menurut pandangan Kakak? Tadi ada yang bertanya nih. Kan sebagai leader kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menentukan orang-orang yang kita pimpin adalah orang-orang yang di bawah umur kita.
Misalnya kemungkinan besar ada orang yang di atas kita umurnya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. gimana kita bisa memuridkan mereka, menurut kakak? Karena ini ada yang nanya nih. Oh, maksudnya orang yang lebih tua dari kita? Lebih tua dari kita. Dan gimana nih tekniknya atau apa yang harus kita lakukan begitu? Oh gitu, oke. Eh, yang pasti yang saya percaya itu selalu adalah Tuhan akan memperlengkapi kita ya. Eh, Hmm, tentu kita juga harus buka diri untuk mengupgrade diri, itu pasti. Itu oke. harus. Nggak mungkin kan lu cuma punya iman tapi lu nggak buat satu tindakan. Ya kan, karena Hmm, cuma berdoa aja, Tuhan kasih hikmat agar saya bisa jadi ya, pemimpin yang baik gitu loh, tapi nggak ya, bisa melakukan usaha-usaha, nggak belajar, nggak ya. baca buku, nggak lihat hal-hal yang baru gitu kan. Jadi makanya Hmm, uh, bagaimana agar kita bisa juga memuridkan orang yang lebih tua dari kita? Pertama hmm, adalah tunjukkan dulu bahwa dirimu adalah orang yang patut dicontoh, ya. orang yang patut diteladani, gitu kan? Hmm, Kalau dirimu saja sudah menunjukkan hal-hal yang tidak bisa dicontoh dan diteladani, bagaimana orang yang lebih tua bisa hmm, bisa engkau muridkan kan gitu. Jadi uh, hmm. saya termasuk orang yang apa ya? Menurut saya sih dikarbit ya, Oke. dikarbit Gimana tuh dalam maksudnya? banyak hal, dikarbit dalam banyak hal. Artinya dipaksa menjadi orang yang dewasa sebelum waktunya karena situasi dan kondisi. Ya, Oke. jadi saya nggak berbicara tentang hanya pelayanan, tetapi di Hmm, dalam kehidupan saya dari usia hmm, 19 tahun ketika papa saya ninggalin kami, saya hmm. harus ninggalin kuliah saya harus keluar nggak ada biaya dan harus cari kerja di usia 19 tahun dan dipaksa untuk Hmm, jadi dewasa dan di hmm, usia 23 tahun saya sudah buka usaha sendiri agar bisa punya uang untuk menikah. Saya menikah usia hmm. 23 tahun dan Oh. usaha yang dimulai hanya sekedar cari uang nikah sampai sekarang detik ini masih ada dan Hmm, banyak hal dalam hidup saya yang menurut saya sih dikarbit tetapi itu adalah hmm, kepercayaan Tuhan. Makanya hmm. eh, apa ya? Pemuridan ini tidak mengenal usia sebenarnya. Makanya kalau engkau adalah orang-orang yang bisa dipercaya, bisa diteladani, engkau akan dihormati oleh orang yang tua-tua. Men, Makanya saya juga jadi pendeta dari 2008 ya. hmm. Eh, dan banyak memimpin orang-orang tua, tapi mereka juga respect gitu ya, dalam arti Ya, ya sebagai hamba Tuhan. Karena ya kita juga menunjukkan sikap-sikap yang tentu baik gitu. ya, Jadi ya, jangan ya. pernah takut memimpin orang yang lebih tua. Karena Setuju. age is only numbers ya kan. Asik. Bang Cipto bisa artikan nih, karena Bang Cipto dia mau pelayan ke bangsa-bangsa nih, Kak. Jadi kita Woi mulai mantap kalau doa Cipto. supaya Bang Kalau Cipto juga bisa melayani bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa tuh suku suku bangsa nih, kata Katemi. Luar kalau Bang biasa nih. Cipto ampun kita bilang ampun Bang Jago ya kan. Ampun Bang Jago. Oke, jadi kita bisa kan melayani orang-orang yang di atas kita secara umur kalau kita sudah menunjukkan teladan yang baik ya, Kak ya. Iya harus itu. Setuju. Dapatkan Mantap, dulu mantap. ya respect dari mereka. Ya. Nah, Kak, gimana nih Kak kalau misalnya sayanya orang yang merasa saya butuh dimuridkan. Nah, tadi kan kalau kita belajar hari ini dari pengalaman yang Kak Jeff sampaikan, kita itu Mm-mm. kan tadi kan posisinya sebagai kita yang memuridkan. Kita harus menjadi Iya. teladan, kita harus memberikan apa ya, teladan yang murni, yang original, bukan dibuat-buat. Dan Hmm. itu menjadi orang yang sedang memuridkan. Nah, bagaimana kita memilih figur yang kita ini sedang mau dimuridkan, mencari guru misalnya atau mencari mentor, mencari orang yang saya kayaknya harus dimuridkan nih. Dia merasa mendengar hari ini yang Kak Jeff sampaikan, oh iya pentingnya sebuah pemuridan. Nah, menurut Kak Jeff, gimana nih? Apa yang harus dilakukannya? Atau ada kriteria kah dari Kak Jeff untuk bisa memilih orang yang harus kita ikutin untuk dimuridkan? Iya, ya tentu kalau untuk belajar itu kan dari beberapa sumber bisa. Tetapi ketika berbicara tentang pemuritan ini
tentu adalah hamba-hamba Tuhan ya, dalam arti untuk menjadi seperti Kristus, hamba-hamba Tuhan yang memang eh, menurut hikmat kita bisa melakukan penilaian kepada Hmm. mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa kita, maksudnya kita bisa belajar dari mereka gitu loh. Dan Oke. dengan sengaja kita bisa datang dan berbicara kepada mereka agar kita minta dibimbing, kita minta dituntun dan Hmm. diajarkan, ya. Dan uh, dari penilaian kita ya seperti itu ya, seperti saya ya, saya banyak belajar lah dari banyak orang ya. Tetapi Hmm. tetap saya selalu bilang saya uh, sangat berterima kasih tentunya kalau saya bisa ada dalam pelayanan sampai hari ini, tentu kepada Bapak Rohani saya, Om Yori ya, Om Om Yori. Yori yang walaupun dengan teknisnya dia yang selalu dadakan dan kayak tahu bulat gitu ya, dadakan dan suruh-suruh tiba-tiba maju 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 Ya, gitu kan. Ya, saya bersyukur dengan ya. yang seperti itu gitu loh. Jadi ya kita bisa memilih orang-orang yang menurut kita ya orang tua rohani kita, gembala Hmm. kita. Tapi ya itu juga karena ketika kita belum kenal orang, kita lihat dari luar aja, kita merasa bahwa orang ini benar ya. Ya Nah, sepertinya dia sempurna, sempurna ya nah, kan, sempurna. ya, Tapi ketika kita mulai mendekati dia, dimuridkan ya, dia, dan kita mulai ya, kenal aslinya kayak apa, ada ya, kekurangan, jangan engkau juga kecewa gitu. ya, ya, ya. Ya kan? Karena yang sempurna hanya Tuhan Yesus ya kan? Setuju, setuju. Makanya eh, eh, Om Yori sebagai orang tua rohani saya belajar banyak dari dia, dan Hmm. memang saya minta agar diajarkan dan dia juga mengajarkan. Ya. Tapi tentu sebagai manusia ada kekurangan dan kita nggak bisa juga Oke. kecewa, dan kita Hmm. eh, belajar itu kan bisa dari banyak hal ya. Benar. Eh, kita nonton film aja kita belajar bahasa Inggris, Ya, ada teksnya, subtitlenya. ya. Lalu kita baca buku, kita Hmm. sekarang nonton, liatin TikTok aja banyak hal kita belajar, ya kan? Ya, Ada coffee shop di mana yang bagus, ya kan? Yang ya, ya, tersembunyi ya. di mana, ada curug di Sentul di sebelah mana yang Ya, bagus. Metode pembelajaran dari mana aja. setuju. Tetapi bagaimana kita mencari seseorang yang bisa memuridkan kita dari orang-orang yang ada di Hmm. sekitar kita. Tentunya pemimpin-pemimpin di DPA, saya belajar Hmm. dari ketua kita, Bang Joel. Saya juga belajar dari Ya. Om Fani. Saya lihat Pak Hmm. Rubin sebagai ketua Ya. kita. Bahkan mungkin saya bisa belajar dari Putra, dari banyak Wow, orang. Gitu. wow. Jadi jangan, kalau sudah mencapai satu posisi tertentu, jangan merasa juga paling hebat, nggak mau belajar lagi. Setuju. Life is always learning, ya kan? Jadi Asik. harus belajar terus, belajar terus. Ya, jadi ya minta hikmat, berdoa, Tuhan akan kasih guru yang terbaik. Amin. Minta hikmat dan berdoa. Jangan sampai Mm-mm. salah. Nah, berhubungan itu Kak Cipto ini masuk nih. Bagaimana bisa memilih suatu komunitas yang benar tentang pemuridannya? Nah, takutnya kan salah masuk komunitas yang pemuridannya malah ngajarin yang sesat, mungkin. Ini mungkin. Mungkin Kak Cipto berpikir ke sana nih. Saya coba menyelami pemikiran nih Bang Cipto nih, Bang Jago kita dari timur. Menurut Kak Jeff gimana Kak? Ya, untuk berada dalam komunitas yang tepat tentunya juga minta Tuhan untuk ini ya, kasih kita kepekaan ya. Ya. Kalau Roh Kudus itu berperan dalam diri kita, kita Hmm. melihat atau mendengar bahkan ada sesuatu yang kurang membawa damai sejahtera dalam hati kita, kita pasti tahu Oke. gitu. Jadi kalau kita dalam satu komunitas lalu kita lihat ini pemuritan, tetapi kok setelah pemuritan kok mabok-mabokan, malah main judi, ya itu kan Ya. udah gak benar. Nah, kayak gitu kan kita bisa ada Hmm. kepekaan dalam hal-hal seperti itu. Dan Hmm. misalnya di dalam komunitas Kristen, tetapi kok lebih banyak hura-hura duniawinya daripada mungkin ya memang nggak harus juga baca Alkitab terus, nggak. Tapi Ya. setidaknya sharing life, atau misalnya Hmm. ada yang kesulitan, kita bisa Ya. bantu apa. Hmm. Jadi ya menurut saya bagaimana kita bisa tahu kita ada di komunitas yang tepat, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus yang Hmm. memberikan kepekaan kepada kita untuk hal-hal yang tidak benar dan tidak menimbulkan damai sejahtera. Pasti engkau tahulah, pasti tahu. Hmm.
Ingat ya, Bang Cipto, bos Timur, Bang Jago dari Timur. Jadi tuntunan Roh Kudus itu yang pasti tidak pernah salah. Jadi jangan minta tuntunan dari yang lain-lain ya. Mm-mm. Nah, Kak Jeff ini kan kita kan temanya kan pemuridan nih. Kalau di Kak Ya. Jeff itu secara apa namanya, secara definisi lah yang bisa saya tanyakan. Menurut Hmm. Kak Jeff, definisi pemuridan kalau secara deskripsinya gimana Kak? Boleh disampaikan Kak? Pemuritan ya, pemuritan deskripsinya menurut saya pemuritan itu adalah proses pertumbuhan. Hmm. Proses pertumbuhan yang mendorong terbangunnya hubungan seseorang dengan Tuhan, Allah, tentunya Mhm. dengan orang lain dan juga dengan dirinya sendiri. Jadi di Hmm. dalam pemuritan itu ada proses berjalan Ya. bersama-sama yang disertai dengan keteladanan dan pendampingan. Jadi ya Hmm. pemuritan itu proses di mana seseorang itu dibawa untuk Ya. mengalami perubahan dan pertumbuhan dan memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan dan juga dengan sesama Wow. gitu. Jadi tagline ini proses ya Kak. Jadi saya senang gini. Orang itu kan melihat apa ya? Lihat seseorang yang berhasil, misalnya Kak Jeff ini kan. Saya malah baru tahu kan ada begitu banyak perusahaan atau usaha yang dibangun. Nah orang kan hanya lihat Oh, itunya. Padahal ada proses yang dilewatin, ada beberapa orang atau beberapa apa namanya instrumen yang membentuk tadi kalau saya tangkap dari Kak Jeff bilang kan apa keadaan yang memaksa atau mengkarbit Kak Jeff untuk lebih dewasa, untuk lebih hmm, cepat bertumbuhnya. Dan proses itu kan nggak gampang. Dan orang-orang seringnya betul, kan pengen instan ya. betul, Nah, jadi teman-teman yang mengikuti pembicaraan hari ini, jangan lupa ya teman-teman, poin yang penting dari pemuridan adalah proses. Buat kita yang sedang betul. memuridkan, jangan jangan tadi saya senang dengan Kak Jeff bilang, jangan mudah kecewa kalau ekspektasi pemuridan kita, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita bimbing, belum mencapai standar yang diharapkan. Dan jangan lupa lagi teman-teman, cek nih, evaluasi ini buat saya baru banget sih. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengejar, seolah-olah mengejar sebuah kemuliaan bagi Tuhan, mengejar sebuah, oh ada orang ini yang saya lainnya mudah-mudahan supaya bisa bertumbuh menjadi next leader atau menjadi orang yang bisa berdampak. Padahal itu adalah sebuah pencapaian diri untuk menjadi dicatat menjadi orang-orang yang apa ya, dia leadernya hebat gitu nih Kak Jeff ya. Iya, iya, betul, Nah ini hati-hati teman-teman leader nih, jangan sampai kita malah apa ya mengejar itunya tanpa disadari. Nah, ini hari ini saya pikir sangat memberkati buat kita semua, teman-teman rekan-rekan DPA yang mendengar hari ini tentang pemuridan. Tadi di atas saya ada membaca bahwa ini pemuridan di DPA mau ngomong apa sih? Tadi di atas ya saya dengar. Nah, kita ngomongin ini teman-teman. Jadi kita ngomongin tentang bagaimana kita baik sebagai leader dalam punya value yang benar nih dalam memuridkan. Bagaimana mm-mm. pemahaman kita tentang pemuridan bukan hanya apa namanya masuk ke kognitifnya, tapi perubahan hidup. Perubahan hidup dengan apa? Teladan. Nah, teman-teman jangan lupa sebagai leader, jangan memberikan teladan yang apa ya, teladan yang KW. Karena Nah, kita harus betul. memberikan teladan yang original. Karena itu lebih mahal. Jangan suka yang murahan ya. Murah boleh, tapi Iya, jangan murahan. Itu aja nih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, tidak ada lagi. Kak Jeff, thank you atas nama DPA. Kita ucapkan terima kasih buat thank hambanya, you. beliau Bendahara DPA Pusat yang sudah mau memberikan waktu untuk kita berbicara tentang pemuridan. Thank you buat teman-teman satu persatu tidak saya bisa bacakan yang sudah join hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Ada yang dari Bekasi nih, Fernando Sinaga. Wah, luar biasa nih pester dari Bekasi. Dan saya berharap teman-teman bisa join terus di setiap hari Selasa di DPA Instagram DPA DKI. Dan jangan lupa kita ada acara seminar di tanggal 28 Oktober ya Kak Jeff ya. Kak Jeff boleh promosikan untuk acara kita tanggal 28 dari PP Pengurus Pusat DPA? Iya, tanggal 28 Oktober besok ya. Kita ada Ya, apa? Ada benar. eh, bincang-bincang kebangsaan ya. Judulnya Ya. Kita Indonesia ya. Itu diadakan besok pagi
jam 10 ya, jam 10. Ya, Jadi tapi itu harus daftar ya, ada ya, di teman-teman bisa lihat detailnya di Instagram DPA GBI. Lalu malamnya ada doa ya, Pray to ya, Bless Indonesia yang akan dilayani ya, oleh Ketua DPA Bang Joel Manalu dan juga oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin. Jadi ya. nanti kalau bisa teman-teman semua join di situ kita sama-sama karena besok kan peringatan Hari Sumpah Pemuda ya. Ya. Pemuda kita gabung sama-sama ramaikan dan kita berdoa buat bangsa ini ya. Anak muda jangan jangan asik cuma dengan TikTokan, PUBG ya kan, main main Among Us gitu doang ya Among kan. Us. Tetapi mari sisihkan waktu yang terbaik buat berdoa buat Ya, bangsa kita karena kita hidup di bangsa ini, kita mau bangsa ini uh, mengalami pemulihan ya. Terima kasih men. ya teman-teman semua. Yo, jangan lupa ya teman-teman bisa join untuk acara besok Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini akhir dari pembicaraan kita. Dengan segala hormat saya serahkan buat Kak Jeff berdoa buat kita semua supaya youth leader Tuhan pimpin, Roh Kudus tolong untuk kita bisa memuridkan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan Kak Jeff. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah kami boleh berbicara dan ngobrol tentang bagaimana pemuritan. Kami percaya contoh dan teladan yang paling sempurna adalah Ya, daripada Tuhan sendiri, Tuhan amin. kami Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya, anak-anak muda yang bisa terus menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami tahu di masa muda banyak hal yang belum kami pahami, tetapi kami percaya ada hikmat dari Tuhan yang akan memperlengkapi setiap kami agar kami Amin. dapat memuridkan orang lain, agar Ya, apa mereka dapat bertumbuh, mengalami perubahan dan menjadi semakin amin. dekat dengan Tuhan. Tuhan, terima Amin. kasih buat wadah yang Tuhan percayakan kami boleh ada di DPA, DKI Ya, ya Bapak, buat acara amin. Youth Talk, kami boleh Ya, melalui media yang Tuhan percayakan, teknologi yang ada, kami boleh saling amin. memberkati, doa Ya, kami, doa hambamu, agar kiranya para pemimpin-pemimpin muda yang ada, yang telah amin. memberikan hati mereka untuk ada dalam ladang pelayanan sejak masa muda, Tuhan yang akan Ya, terus pakai mereka, amin. memperlengkapi mereka, Amin. mengupgrade diri mereka, mampukan Ya, mereka untuk dapat menjadi teladan contoh dan hidupnya signifikan, membawa amin. impact yang luar biasa Ya, buat anak-anak muda yang ada khususnya di DKI Jakarta. Terima kasih ya, berkati Bapak Ketua kami DKI, ya. Pak Fani, Dalam berkati Yesus. seluruh pengurus yang ada dalam setiap Amin. program, acara yang mereka rencanakan, Tuhan dapat berjalan semua dengan baik, dan Amin. DPA DKI menjadi berkat. Terima kasih Amin. Bapak, berkati juga Putra yang telah Ya, menemani ngobrol pada malam hari ini. amin. Tuhan Yesus. memberkati dia, pelayanan, keluarga, apa yang Amin. dikerjakan Ya, berhasil. Dalam amin. nama Yesus ini doa Dalam kami. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Jeff, thank you semuanya yang udah Thank you bergabung hari ini. semuanya. Thank you sampai ketemu di hari Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye. Yes.